Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'du. Segenap para pimpinan, para pejabat di RSPAD Kota Sukoto, berdoa sehat walafiat, berkah seluruh urusan, berkah rumah tangga dan keluarga, putra putri sholih dan sholihah, dan seluruh pengurus masjid Asy-Syifa RSPAD dari pimpinan sampai tuan imam, para muadzin, para marwah. Mudah-mudahan dalam mendedikasikan seluruh perjuangannya untuk membangun masjid di Asy-Syifa ini menjadikan asbab seluruh kemuliaan tercurah kepada mereka yang membangun masjid. Para bapak, seluruhnya yang teramat mulia, para bunda yang Allah sayangi, alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ayat Al-Quran Surat An-Nisa 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum. Rasulullah dalam kondisi perang, para jenderal, para pejabat, kalau udah perang, bukan saya mau menasihatin perang, tidak, ini kabar dari Al-Quran. Rasulullah dalam kondisi perang itu melaksanakan sholat berjamaah. Semua orang paham kalau perang itu nggak ada lain, kalau hidup mati, kan begitu. Itu beliau sampai melaksanakan sholat berjamaah. Saf pertama berdiri, ruku dan sujud. Saf kedua bawa AK-47 lah kalau sekarang. Mana kira-kira ada musuh yang siap menjadi penembak jitu sniper, maka akan dihabisi duluan oleh saf kedua. Beres saf kedua berdiri lagi, saf kedua baru ruku dan sujud. Namanya sholat khauf. Maksud saya, dalam kondisi perang baginda Rasulullah sholat berjamaah. Bagaimana di kita yang scroll TikTok, yang ngopi, yang rokok di parkiran, dikumandangkan adzan di Asy-Syifa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai we. Jam duhur kan 2:30 masih ada. Sholat asar 4:30 masih ada. Sholat maghrib jam 7 kurang seperempat. Sholat isya digabung dengan piala champion, maka sholat subuh jam 8. Ini udah repot kalau begitu. Imam Malik sholat berjamaah adalah wajib. Coba bapak yang sudah haji, yang sudah umroh, lihatin para pedagang di Madinah sama di Mekah. Itu terjadi kalau sudah dikumandangkan azan, maka mereka semuanya menutup dagangannya. Maksudnya ditinggalin, tidak ditutup. Semuanya berangkat untuk sholat berjamaah. Tidak peduli ada yang beli, tidak peduli ada yang enggak. Karena kalau tidak sampai melaksanakan sholat berjamaah, ketahuan, maka akan dicabut siupnya. Kira-kira di sini ada nggak orang yang meninggalkan dagangan langsung sholat berjamaah? Kalau nggak hilang semua dagangannya. Artinya jadi wajib. Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, usianya cuma 54 tahun. Mengambil istimbat hukum kalau sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, di atas sunnah, di bawah wajib. Tetapi sayang, mudah-mudahan para bapak, para bunda yang telah melaksanakan sholat berjamaah sampai akhir hayat kita dikaruniakan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, dan suatu saat wafat kita mudah-mudahan dalam kondisi yang teramat indah, habis sholat, sedang sholat, atau mau sholat itu wafat husnul khatimah. Selanjutnya kita melaksanakan thalabul ilmu. Dalam hadis baginda Rasulullah familiar, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Faridatun taknya tak marbutoh, bulat. Dalam ilmu sastra bahasa Arab namanya balaghah,
Fariidatun itu syigat mubalaghah, artinya wajib. Jadi sudah Bapak melaksanakan sholat berjamaah wajib, kemudian sekarang menuntut ilmu wajib, maka ya Allah, saksikan kami telah menyaksikan para Bapak semuanya. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak yang teramat mulia, saya bacakan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas putranya, Abbas ayahnya. Kata baginda Rasulullah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridhoi sapa Allahu Allah anhuma kepada keduanya. Jadi titelnya Pak bukan sarjana S1, S2, S3, sarjana terus magister, kemudian doktor, profesor, bukan. Tetapi titel yang teramat dahsyat, yang luar biasa adalah radhiyallahu. Allah ridho. Kalau sudah ridho Pak, Masya Allah, jangankan surga, lebih dari surga pun Allah akan berikan. Sekali lagi, kalau Allah sudah ridho, jangankan surga, lebih dari surga pun Allah akan berikan. Nopo mawon de panjenengan tak paringi kali kula. Oh, kalau kata orang Jawa, apa saja sayang yang kamu minta, abang akan kasih. Kalau kata orang Betawi. Kalau kata orang Banten, naon wae anu salira hoyong, pasti dipasihkeun. Orang yang sedang bercinta, kenapa? Saking senangnya cinta. Nah, cinta itu, ridho itu di atas cinta. Maka mudah-mudahan semuanya hari ini ya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Apa kata baginda Rasulullah? Qala sampun ngendika sapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marran nabiyyu, melintas sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, melintas di perbatasan antara Mekah dan Madinah, melintas melipati sebuah pemakaman. Faqala, maka bersabda sapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya? Innahuma la yu'adzabani, ada dua kuburan yang sedang diazab. Para Bapak, Rasulullah itu super sakti. Beliau sinyalnya langsung Jibril, bukan WiFi lagi, bukan, tapi langsung Jibril. Ada orang yang sedang menjerit, disikat, dikobong, digacek di dalam kubur, Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini dua malaikat ini yang sedang diazab bukan melakukan dosa besar, bukan korupsi, bukan melakukan pencurian, bukan melakukan perzinahan, bukan melakukan pembunuhan, bukan dosa kecil. Apa dosanya? Amma ahaduhuma, adapun yang satu diantaranya kenapa diadab? Pakana la yastaqdiru, mohon maaf kalau buang air kecil sembrono, sembarangan. Kenapa sembarangan? Tetesan air kotor itu, air, mohon maaf, air kencing, netes di celana di bawah sholat, nggak sah sholatnya. Karena sholat teramat penting, dahsyat luar biasa. Kalau tidak sah sholatnya berarti dia tidak sholat. Kenapa begitu? Karena ilmunya kurang. Makanya duduk di majelis ilmu teramat dahsyat luar biasa. Menyebabkan siksa dan azab kubur gara-gara dimentang-mentang di tol, berdiri aja buka pintu mobil. Para bapak itu mohon maaf orang nggak ngaji kalau begitu. Kalau yang ngaji, insya Allah muruah wibawanya dijaga. Karena menyebabkan dia menetes ke celananya, ke badannya, ke pakaiannya, atau dia tidak cebok. Berarti kalau dia tidak cebok, melaksanakan sholat, tidak ganti, tidak bersih lagi, tidak toharoh lagi, tidak bersuci lagi, maka alamat sholatnya ditolak, tidak diterima. Kalau ditolak, tidak diterima, berarti dia tidak sholat. Kalau tidak sholat, mohon maaf, dia sama dengan kafir. Ma farqu bainal muslim wal kafir? Sholat. Terus kemudian amma ahaduhuma ammal akhar, kemudian yang lain disiksa di dalam kubur adalah yamshi bin namimah. Dia suka mengadu domba, buzzer, baik buzzer politik ataupun buzzer agama.
di mana akun-akunnya adalah bagaimana memecah belah umat, bagaimana memecah belah persatuan. Indonesia ini kan terdiri dari 18.000 pulau. Ada 3.000 pulau yang belum diberi nama, termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, sama Kampung Pulau itu belum dikasih nama itu. Tidak akan makmur dalam keadilan, tidak akan adil dalam kemakmuran. Sudah 36 provinsi Pak ya. Kalau dipecah belah habis-habisan. Maka orang yang suka memecah belah itu kategorinya yamshi ala namimah. Dia dapat duit gede, dibayar. Menghancurkan kehormatan orang lain, menghabisi wibawa orang lain dengan modal. Saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal semuanya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahu adzim. Wailun, neraka wel disiapkan bagi siapa? Wel itu menurut Abu Fida Ismail dalam tafsirnya Ibnu Katsir sebuah lembah yang berada di neraka jahanam paling dalam. Dipersiapkan buat siapa? Likulli humazatil lumazah. Humazah itu suka membicarakan aib orang lain, suka nyebar keburukan. Kemudian apalagi kalau suka nonton cek and recheck, kabar-kabari, hotshot, infotainment celebrity, sindang layak, gosok, gosip, bibir plus, kiss plus, insert pagi, insert siang, was-was, silet, TikTok, IG, Instagram, Telegram, kilogram, Facebook, YouTube, Twitter. Wah, ngabis buat ngabisin orang lain. Itu namanya humazah. Kalau lumazah, diadu domba orang biar berantem, diadu domba orang biar perang. Ini Masya Allah. Dan anehnya dibiayai. Aduh ya Allah. Ini makan nerakanya nanti hutomah. Hutomah itu dari kalimat hatomah. Hatomah itu kalau letterlucknya begini Pak. Ini gelas kosong, keinjek sama sepatu PDL Bapak, bunyinya apa? Kerak. Itu hutomah, kerak. Jadi orang yang suka membicarakan aib orang lain nanti di neraka, bukan dikubur. Nanti di neraka akan dibakar hatinya, itu afidah. Akan dibakar hatinya setelah kering sampai bunyi kerak, itu hutomah. Nah, baginda Rasulullah yamshi ala namimah, sayangnya itu Rasulullah sampai beliau berhenti, kuda atau keledainya yang sedang ditumpangi oleh beliau berhenti juga. Kenapa? Ada orang yang diazab di dalam kubur, yaitu suka mengadu domba, tukang kompor cawang, jelekin sana, jelekin sini. Masya Allah Rabbi ya karim. Berapa yang teramat mulia? Langsung lagi. Saking sayangnya Rasulullah, akhirnya beliau ngambil pelepah korma. Pelepah korma yang masih basah kemudian dipatahkan, kemudian ditancepin di kuburan itu. Kata beliau, mudah-mudahan kurma yang masih basah, yang masih mengucapkan tasbih. Ada penelitian Pak. Jadi tumbuhan itu, penelitian ilmiah. Jadi frekuensi suara ditempelkan kepada
tumbuhan tersebut, kemudian dimasukkan kepada alat, akhirnya itu alat mengeluarkan suara bahwa setiap detik 12 juta tumbuhan mengucapkan tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam ilmu kimia, fisika, biologi, sejadah itu adalah benda mati. Seluruh yang para bapak semuanya keramik, semua benda mati. Tapi di hadapan Allah tidak ada benda mati. Semuanya hidup. Mereka menjadi saksi. Maka dalam ilmu fikih, kalau sehabis sholat itu mundur ke belakang sedikit atau maju sedikit. Kenapa? Biar sujudnya, tempat sujud bapak itu menjadi saksi nanti di yaumul kiamat. Bahwa orang ini pernah sujud. Kenapa? Sejadah nanti akan bersaksi. Mata semua akan bersaksi. Maka ketika air mata keluar, maka kata Profesor Dr. Quraish Shihab, air mata itu ada 3. Ada air mata mengalir karena tuntutan skenario, harus nangis. Film itu mah arti sinetron. Ada yang kedua kelilipan bawang ketika ibu motong bawang di rumah weekend masak. Yang ketiga, nangis ainun bakat min khasyatillah. Dia takut kepada Allah, berurai air mata, maka bulu mata, ya Allah, itu orang jangan dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah. Kenapa bulu mata? Saya pernah dialiri air mata taubat karena banyak dosa yang maksiat. Dia nangis sejadi-jadinya, ngaku bahwa dia banyak dosa. Maka saya bersaksi, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Itu kata bulu mata satu, belum bulu yang lain. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sayangnya baginda Rasulullah nancepin 2 pelepah korma. Maka kalau ada yang tabur bunga, itu bukan bid'ah. Hukum Islam itu 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, ketika ijma, 4 kias, ahlus sunnah wal jamaah, cekali ojolali sampai mati. Nah dalam kias, ketika baginda Rasulullah menetapkan tumbuhan yang masih basah, dia masih bertasbih. Tasbihnya tumbuhan itu mampu mengurangi azab kubur. Analoginya sekarang, pikiran kita bermain. Ini kan ijtihad para ulama. Kalau tumbuhan bertasbih mampu mencegah azab kubur, mengurangi azab kubur, bagaimana dengan tasbih putranya? Bagaimana dengan tahmid putranya? Bagaimana dengan tahmid suaminya, istrinya, saudaranya, tetangganya, teman grup di WA-nya? Buat siapa? Buat yang telah wafat, ya Allah, orang tua kami. Wa mahalalna dari kalimat la ilaha illallah. Wa masabbahna dari kalimat subhanallah bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa mastaghfarna kalimat istighfar, astagfirullah. Wa masolaina dari kalimat solawat kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, sampaikan ini semua kepada kedua orang tua kami. Kalau tasbihnya tumbuhan saja bisa mengurangi, bagaimana putranya? Ini saya pakai streaming nih. Streaming ini tidak pakai kabel. Sampai di seluruh dunia, YouTube Asy-Syifa, Masjid Asy-Syifa, RSPAD Gatot Subroto, penceramahnya UAS, Ustaz Asep maksudnya, UAS, kenapa Ustaz bersolat? UAS. Kalau ini bisa sampai ke Saudi, kalau streaming ini bisa sampai ke Brazil, kalau streaming ini bisa sampai ke Australia, teknologi manusia, bagaimana doa panjenengan? Ya Allah, mudah-mudahan dengan ngaji ini, yang kata baginda Rasulullah, ngaji ini lebih utama daripada 1000 rakaat sholat tahajud, ngaji ini lebih utama daripada 1000 kali nengok jenazah, haji ini lebih utama dibanding 1000 kali orang yang sakit. Sampaikan pahalanya semuanya kepada kedua orang tua kami. Maka panjenengan mohon maaf saya ini apalagi kuburan ayah kita, ibu kita yang sudah wafat diziarahi oleh panjenengan sebagai anak kesayangannya. Senangnya luar biasa. Demi Allah, senang. Sampai didatangin. Nih Bapak nih, kalau ada datang orang anak nih dari luar kota, lama bawa cucu kita, bawa anaknya. Senang apa enggak? Ya Allah, senang banget. Begitupun orang tua kita, kata baginda Rasulullah SAW. Maka pengajian ini
Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Quran, surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Insya Allah pasti, kata Allah, tidak akan pernah diturunkan azab musibah besar, tidak akan pernah. Tetapi sekarang Nabi Muhammad sudah wafat 1440 berapa? 1447 tahun yang lalu. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada. Kenapa di Indonesia, di Jakarta khususnya, tidak diturunkan azab? Maksiat apa di Jakarta yang tidak ada, Pak? Ustaz tahu? Iya, pernah tahu pokoknya. Kenapa tidak diturunkan? Karena masih banyak orang yang istighfar, masih banyak orang yang sholawat, masih banyak orang yang tasbih, masih banyak di Asyifa masih ada taklim. Maka orang yang taklim, orang yang tasbih, orang yang sholawat, itu bukan hanya manfaat bagi dirinya, tapi efeknya bagi keluarganya, bagi putra-putrinya, bagi istrinya, bagi cucunya, bagi sekelilingnya, bagi bangsa dan negara. Kenapa? Masih banyak orang yang istighfar. Kita harus terima kasih kepada orang yang senantiasa komitmen untuk mengadakan taklim. Kita harus terima kasih kepada orang tua yang masih sujud tengah malam. Kata hadis qudsi, Allah hampir menurunkan azab murkanya ke alam dunia. Cuman Allah tidak jadi menurunkan azab dan murkanya. Kenapa? Karena masih ada asyuyukhu ruk'ah, masih ada orang tua yang tengah malam memohon munajat, nangis kepada Allah, minta ampun. Yang kedua, Allah malu kepada siapa? Asyibyanu rudda, kepada bayi yang nyusu, kepada ibunda yang tidak punya dosa. Dan yang ketiga, Allah malu menurunkan azab dan musibah karena masih ada binatang yang masih memakan rumput. Jadi hadis qudsi jadi salah sekarang. Allah bagaimana tidak menurunkan azab musibah? Orang tua tengah malam gak bisa tidur karena banyak yang nyusu tiap hari. Paham maksud saya? Berbuat dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, satu, hati-hati dengan masalah toharoh, dengan masalah bersuci. Yang kedua, hati-hati bicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Man satara auratal mu'minin satarallahu auratahu fi yaumal qiyamah. Barang siapa suka menyembunyikan aib orang lain, maka suatu saat aibnya, kesalahannya akan ditutupi oleh Allah. Saya datang ke sini bukan mulia, bukan al-mukarram oleh Pak Haji Dedi, Ketua DKM. Kalau tahu Bapak kesalahan saya, ngapain undang Ustadz Asep, tukang banyak dosa nih, jejak digitalnya nih bang, TikToknya liatin, pernah begini. Nggak mau, saya malu datang ke sini. Tapi saya juga nggak mau datang ke sini, kenapa? Bapaknya juga tukang banyak dosa. Kenapa bisa begini? Karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya dalam berkah kasih sayang Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Seluruh yang bertugas, dokter, para perawat, semuanya, para bapak, para pimpinan dari TNI Angkatan Darat, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita di rumah dijaga oleh Allah, putra-putri anak cucu mantu kita dijadikan orang-orang yang solihin dan solihat. Satu lagi, para bapak, wafatkan kami semua ya Allah dalam husnul khatimah. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.